Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azri Warnofaldi. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan suci Ramadan ini. Nah, kali ini dalam rangka podcast di bulan Ramadan, kita kedatangan dua sosok mahasiswa. Yang pertama ada Mas Naufal dan Mas Fadil, dua mahasiswa IPB yang sedang berkuliah di jurusan Ekonomi Syariah. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita nanya kabar dulu nih satu-satu ke Mas Naufal. Mas Naufal, gimana kabarnya Mas Naufal? Alhamdulillah ya, masih baik-baik saja di bulan suci Ramadan ini. Oke, kesibukannya apa nih Mas Naufal? Saya sibuk kuliah sama project dosen sih. Saya project dosen, keren. Oke, Mas Fadil, gimana Mas Fadil kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Azril. Kesibukan nih apa nih? Sekarang sih ya biasalah mahasiswa nugas-nugas nyari Nugas. kesibukan dosen segala macam. Nugas ya, nugas sampai mati kali ya. Ayo. Oke, jadi kali ini kita akan bahas apa sih? Jadi insya Allah kita akan membahas topik yang mungkin agak sensitif ya bagi kalangan muda atau kalangan mahasiswa itu, atau Gen Z lah sebutannya, yaitu perihal overthinking. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai mahasiswa ya, sebagai Gen Z, kita mungkin sering lah overthinking di malam hari sebelum tidur gitu, overthinking masa depan, bla 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 bla. Nah, mungkin saya di sini bakal tanya-tanya lebih dalam ya ke Mas Fadil, ke Mas Naufal tentang overthinking nih. Sebelumnya ke Mas Naufal dulu deh. Mas Naufal, sering gak sih Mas Naufal ini overthinking? Waduh, kalau ditanya gitu saya jawabnya kurang enak ya jadinya. Aduh, santai. Jujur ya, saya sering sih overthinking sih. Apalagi kan anak pertama itu kan bebannya itu lebih berat gitu. Oh, Terutama masalah finansial sih. Jadi ntar kedepannya saya mau kerja apa, ya gitulah. Oke, jadi masalah finansial lah ya. Untuk Mas Fadil sendiri nih, kira-kira sering overthinking gak nih? Atau overthinking apa deh? Wah, kalau apanya kayaknya cukup saya dan Allah yang tahu ya. Oke. Tapi kalau sering ya sebagai mahasiswa wajar lah ya. Wajar lah ya, Wajar overthinking. Overthinking masa depan, overthinking karir, Iya, dan lain betul. sebagainya lah. Pasangan hidup juga. Weh, Waduh. boleh. Oke nih. Tadi kan Mas Nova, Mas Fadil udah bilang ya, sering overthinking masalahnya masing-masing gitu. Nah, mungkin saya di sini mau tahu deh, gimana sih solusinya cara ngilangin overthinking itu sendiri? Mungkin dari Mas Fadil dulu deh, Mas. Gimana, Mas? Kalau nyelesain overthinking ya sebenarnya jangan terlalu dipikirin, cara paling gampang ya. Oke, mantap. Cari kesibukan lain sampai masalahnya reda juga. Itu juga bisa jadi solusi sih. Cari kesibukan yang positif lah ya intinya. Betul sekali Mas Adrian. Untuk Mas Noval gimana Mas Noval? Biasanya saya nge-game sih. Nge-game, oke. Ya itu umum lah di kalangan mahasiswa. Selain nge-game saya juga biasanya jalan-jalan gitu. Oke, Jadi jalan-jalan. naik motor sendirian kecepatan 60 Eh, kan hawa-hawa segar tuh menerpa wajah ya, itu ntar Buset, overthinking iya. biasanya hilang sih kalau Iya. saya. Oke, seru juga ya. Kalau saya ya gak beda jauh juga sih. Kalau overthinking ya nonton film, dengerin musik, nge-game, dan lain sebagainya lah gitu. Nah, di sini saya akan membacakan hal menarik ya terkait overthinking. Jadi saya menemukan satu penelitian yang judulnya tuh The Effect of Quran on Anxiety Reduction. Di mana di dalam penelitian itu disebut bahwa terapi bacaan Al-Quran tuh sebenarnya dapat membantu mengurangi gejala kegelisahan atau bahasa modernnya overthinking. Nah, pendapat Mas Nopal sama Mas Fadil ini gimana nih terkait Al-Quran yang bisa jadi obat overthinking lah istilahnya gitu. Mungkin dari Mas Nopal dulu. Wah, Al-Quran sebagai obat overthinking mungkin lebih spesifik ke baca atau mendengarkan ya. Iya. Kalau saya sendiri, iya sih, memang ada kecenderungan menghilangkan overthinking dan pikiran buruk. Saya sendiri juga pernah pengalaman sih. Oke, pengalaman apa tuh? Jadi saya tuh waktu pulang magang kan, saya semester kemarin kan magang ya. Iya, iya. Itu sempat mampir di masjid sholat maghrib. Nah, beruntungnya itu imamnya tuh bacanya enak gitu. Nah, jadi yang tadinya saya pulang suntuk gitu kan, macet-macetan gitu kan di Bogor kan ya. Begitu di masjid dengerin bacaan Quran tuh adem aja bawaannya. Adem hati ya, adem hati. Iya, Pak, adem hati. Nah, itu rasanya tuh overthinking tuh jadi hilang aja Jadi gitu. Mungkin kalau dari penelitian ini saya setuju sih. Setuju ya? Setuju, iya. Ya, selain dengerin musik-musik Hindi ya, musik-musik slow-slow gitu ya,
Al-Quran lebih worth it lah untuk Iya sih, iya benar. menemani kita di saat overthinking lah ya. Iya, apalagi di bulan Ramadan Nah, seperti apalagi ini. bulan Ramadan ini. Nah, untuk Mas Fadil gimana nih pendapatnya Mas Fadil? Tadi kebenaran banget tuh jawabannya Mas Noval. Agak ngingetin saya sama beberapa ayat Al-Quran nih. Oke. Itu saya pernah baca di Al-Isra ayat 82. Itu yang mana isinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini relate sama jawaban Mas Noval tadi ya. Terus juga ada satu ayat lagi yang saya pernah baca juga. Itu di surah Ar-Rod ayat 28, yang mana isinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, memberikan rasa damai dan juga ketenangan. Jadi saya sangat setuju sih dengan pendapat dari Mas Azril yang dari penelitian itu kayaknya memang bisa dibuktikan secara nyata, Secara real dari Al-Quran itu Bener, sendiri bener. ya. Setuju banget, setuju. Ada dalilnya itu sendiri bahwasanya Al-Quran ini bisa jadi obat kegelisahan atau overthinking gitu. Iya benar. Nah, mungkin saya juga izin menambahkan ya dari Mas Fadil tadi bahwasanya di dalam Al-Quran juga terdapat surat yang kurang lebih isinya tuh tentang harapan dan optimisme. Nah, ini cocok sekali dengan overthinking gitu. Nah, yaitu surat Ali Imran ayat 139 yang artinya tuh, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Dari ayat tersebut sudah jelas lah bahwasanya apa sih yang harus di-overthinkingkan dari masalah-masalah di dunia ini gitu. Semua solusinya tuh ada di Al-Quran gitu. Kita tuh cuman butuh baca Al-Quran dan memahami maknanya gitu. Obat sesungguhnya dari overthinking dan kegelisahan adalah Al-Quran itu sendiri gitu. Jadi subhanallah sekali lah isi dan makna dari Al-Quran ini ya. Dari penelitian tersebut ditambah dengan bukti-bukti dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa ya obat overthinking itu ya Al-Quran gitu, baca Al-Quran gitu. Nah, mungkin di sini gimana nih pendapat Mas Taufal soal overthinking ini? Obatnya itu Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran. Gimana Mas Taufal? Bener sih, bener. Saya condong ke setuju ya, bukan condong sih, saya setuju ya. Apalagi kalau misalkan yang baca saya itu suaranya enak didengar gitu. Subhanallah. Tapi ini mohon maaf ya, saya nggak menyinggung orang yang nggak merdu baca Qur'annya ya. Saya hanya merasa lebih enak aja gitu kalau misalkan dengerin orang gitu kan. Bacanya tuh bagus, jadi adem aja gitu bawaannya. Ya benar sekali sih, selain kita baca Al-Quran, mendengarkannya pun kita mendapat pahala gitu ya, mendapatkan ketenangan ya. Apalagi kita membaca dan memahami isi dan makna dari Al-Quran tersebut gitu. Ya apalagi di tengah bulan Ramadan ini, ayat-ayat Al-Quran, ayolah kita baca, kita pahami isinya, maknanya, dan kita amalkan juga lah. Oke, menarik sekali pemirsa pendapat dan opini dari Mas Noval dan Mas Fadil ini terkait Al-Quran sebagai obat kegelisahan atau obat dari overthinking ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang hampir malam lah overthinking itu, baik overthinking tugas, overthinking karir, masa depan dan lain sebagainya. Cocok banget lah buat Al-Quran ini jadikan sebagai obat kegelisahan kita semua gitu. Nah, mungkin singkat saja podcast dari kami, semoga bisa bermanfaat bagi pendengar setia dimanapun kalian berada. Ya, kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan datang dari kalian berdua. Waduh, masa Canda. Ya, kita semua sebagai manusia tidak ada yang sempurna, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.